begitu kain keranda itu dibuka, Kang Asep pun kembali terkejut, dan kali ini dia nggak bisa nahan lagi. Saking kagetnya sambil dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sahabat-sahabat teman malam semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Malam ini kembali saya bisa hadir membawakan sebuah cerita nyata, cerita yang benar-benar terjadi sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dari narasumber yang bernama Kang Asep. Kang Asep ini adalah teman saya sendiri, teman kerjaan gitu. Waktu itu Kang Asep masih belum bekerja di Jakarta, tapi masih di kampung, dan profesi Kang Asep waktu itu adalah sebagai tukang ojek pangkalan gitu ya. Dimana Kang Asep ini dalam menjalani hari-harinya sebagai tukang ojek itu dia memilih ngojek di malam hari seperti itu ya. Jadi habis maghrib kemudian pulang subuh, dan itu dijalani setiap hari. Dan Kang Asep ini tinggalnya di sebuah kampung yang lumayan pelosok katanya. Jadi untuk menuju ke pangkalan dia itu butuh 1 jam perjalanan. Butuh 1 jam perjalanan menuju ke pangkalan di sebuah pertigaan jalan raya kotanya itu butuh hampir 1 jam perjalanan. Jadi Kang Asep itu setiap hari berangkat jam 5 sore, nanti menjelang jam 6 menjelang maghrib itu Kang Asep baru sampai di pangkalan. Kemudian dia sholat maghrib di situ, dan selesai sholat maghrib Kang Asep pun mencari penumpang. Ya seperti itu terus, karena pertigaan tempat dia mangkal itu adalah jalan raya lintas provinsi, dan itu banyak sekali bis-bis lintas antar kota, antar provinsi, dan angkot-angkot itu yang melewati situ, dan banyak sekali menurunkan penumpang di pertigaan itu. Dan disitulah Kang Asep mencari atau menawarkan jasa ojeknya kepada para penumpang tersebut, dan itu dijalani setiap hari. Berangkat jam 5 sore, pulang menjelang subuh, seperti itu. Sampai di satu hari, tepatnya di 1 sore, antara pukul, menurut Kang Asep ya, 4:30 seperti itu, cuaca di kampung dia itu mendung, gelap. Sempat ragu dia apakah malam ini dia akan berangkat atau tidak gitu. Tapi Kang Asep istilahnya orang yang sangat ulet ya, rajin gitu. Jadi walaupun mendung bahkan hujan, dia pun tetap berangkat. Ya, dia pun menyiapkan segala keperluannya termasuk jas hujan dan jaket. Setelah semuanya dirasa cukup, tepat jam 5 sore Kang Asep pun berangkat menuju ke pangkalannya seperti biasa. Setelah pamit dengan anak istrinya, dia pun berangkat, dan syukur alhamdulillahnya, kata Kang Asep, sepanjang perjalanan itu hujan tidak jadi turun. Bahkan sampai Kang Asep tiba di pangkalannya pun cuaca sudah cerah kembali, jadi tidak jadi turun hujan seperti yang dikhawatirkan. Dan setelah Kang Asep sampai di pangkalannya, bertegur sapa dengan kawan-kawannya, tak lama kemudian Kang Asep pun menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib ya, di musola sekitaran pangkalan situ. Nah, singkatnya setelah Kang Asep selesai menjalankan sholat maghrib, Kang Asep pun kembali mencari rezeki ya, mangkal di situ. Dan tak lama kemudian Kang Asep betul dapat penumpang. Dan menurut Kang Asep, malam itu bisa dibilang malam yang cukup hoki ya bagi dia ya. Bahkan dia tuh nggak berhenti katanya. Setelah selesai mengantar penumpang, balik ke pangkalan, nggak lama dapat lagi, dan itu terus berlangsung sampai sekitar jam 11 lewat, jam 11 malam lewat gitu. Cerita Kang Asep bahwa dia sudah mendapatkan penumpang lebih kurang 8 orang. Jadi 8 kali tarikan dia mendapat penumpang.
yang jaraknya nggak terlalu jauh, paling ya 3 kilo 4 kilo seperti itu. Dan malam itu dia benar-benar sumringah ya, dengan senyum sumringah gitu, alhamdulillah gitu. Karena biasanya dia berangkat jam 5 sore pulang menjelang subuh, paling banter cuma dapat 4, 3 atau bahkan kadang-kadang ya 2 penumpang atau 2 kali tarikan. Tapi malam ini baru sekitar jam 11 lewat saya sudah mendapatkan 8 tarikan, dan itu membuat dia makin senang gitu, bahagia sekali. Alhamdulillah malam ini benar-benar hoki gitu. Sempat terpikir dia untuk pulang karena sudah cukup lah gitu. Tetapi pas dia berniat mau pulang, tiba-tiba datang pelanggan dia yang turun dari angkot entah bis ya saya lupa. Itu tiba-tiba menghampiri Kang Asep dan minta diantar pulang. Dan ini memang pelanggan dia yang bekerja di kota gitu, yang 1 bulan sekali itu pasti pulang kampung. Dan akhirnya untuk pelanggan ini diantarkanlah sama Kang Asep. Jadi ini penumpang yang ke-9 di malam itu. Kebetulan juga tidak terlalu jauh rumah tinggalnya pelanggan ini. Akhirnya sekitar setengah jam kemudian, suara apa itu? Kang Asep sudah kembali ke pangkalan. Jadi sekitar setengah jam setelah mengantar penumpang itu, Kang Asep pun sudah kembali ke pangkalan dan sudah niat bulat untuk pulang lebih awal. Alhamdulillah malam ini udah baru jam 12-an, jam 12 kurang dia sudah mendapatkan lebih dari cukup. Akhirnya Kang Asep pun pamit pulang kepada teman-temannya yang di pangkalan ya. Setelah ngobrol sebentar, akhirnya Kang Asep pun pamit dan teman-temannya pun mengiyakan dan oke, hati-hati di jalan bro gitu. Akhirnya Kang Asep pun pulang dengan wajah yang sumringah, dengan senyum-senyum simpul sepanjang jalan katanya. Bahkan dia sudah terbayang senyum istrinya dan senyum anaknya besok pagi gitu. Dia mendapatkan malam ini mendapatkan rezeki yang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih 20 menit perjalanan dia pulang itu, dia nyadar dia akan melewati pemakaman umum yang cukup besar ya di samping kiri jalan itu. Karena 20 menit setelah dia berjalan itu, dia memasuki area pesawahan ya, yang kanan kirinya itu hanya sawah semua, dan di depan sana itu ada pemakaman umum yang cukup besar sekali, luas sekali. Karena itu adalah pemakaman umum yang terdiri dari 3 desa yang menjadi satu di situ. Jadi 3 buah desa ya, bukan 3 kampung ya. 3 buah desa yang pemakaman umumnya itu ngumpul jadi satu di situ, bersama-sama di situ. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang atau masyarakat sekitar situ pun juga Kang Asep kalau melewati pemakaman umum itu pasti mengurangi kecepatan motornya dan juga membunyikan klakson. Tepatnya di malam hari ya, kalau di malam hari. Akhirnya Kang Asep pun nyadar bahwa 3 menit lagi dia akan melewati tepat di depan gerbang pemakaman umum itu, makanya dia mulai mengurangi kecepatan motornya dan dia bermaksud untuk membunyikan klakson. Tetapi ketika motor sudah melaju makin pelan dan sudah hampir tepat di depan gapura pemakaman umum itu, Kang Asep menoleh melihat ke dalam pemakaman umum itu. Kang Asep melihat terang. Wih, suara apa itu? Ya. Jadi kadang-kadang membawakan cerita horor seperti itu ya, kadang-kadang ada aja gangguannya. Ketika Kang Asep menengok ke dalam pemakaman umum itu, Kang Asep melihat ada banyak lampu, ada sekitar 3-4 lampu petromah dan banyak orang bergerombol gitu ya. Jadi Kang Asep mengurungkan niatnya untuk membunyikan klakson, tetapi malah menepikan dan memarkir motornya di samping gapura pemakaman umum itu. Dan Kang Asep pun sempat menyalakan sebatang rokok katanya. Dia sempat menyalakan rokok dulu, dan di pikiran Kang Asep, oh lagi ada yang meninggal, nggak ada salahnya saya akan ikut dulu mengikuti proses penguburannya, toh masih jam segini, baru jam 12 lewat gitu.
itu menurut Kang Asep hampir setengah 1 lah katanya. Kayaknya betul itu. Setelah dia memarkirkan motornya, Kang Asep pun masuk ke areal pemakaman umum. Nah, begitu Kang Asep melangkah masuk ke dalam gerbang gapura pemakaman umum itu, Kang Asep udah dikejutkan dengan entah dari mana tiba-tiba burung itu, dan itu Kang Asep juga nggak tahu itu burung apa, tiba-tiba terbang tepat di atas mukanya dengan kepakan sayapnya yang seperti itu, buk 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 gitu. Dan Kang Asep itu kaget seketika, sempat ngumpat katanya, bukan ngumpet ya, ngumpat, sialan gitu, burung sialan gitu. Akhirnya Kang Asep pun lanjut masuk ke tempat yang terang itu, dan betul kata Kang Asep, di situ lagi ada orang yang menggali kubur, 2 orang yang di dalam itu lagi menggali, mencangkul-cangkul untuk membuat lubang gitu, dan di sekitarnya banyak orang duduk-duduk. Dan Kang Asep pun tanpa rasa curiga, tanpa rasa apa-apa, menyalami satu persatu orang yang ada di situ. Nah, di saat bersalaman itulah Kang Asep baru mulai merasa ada yang aneh gitu. Jadi anehnya, tangan orang yang menyalami Kang Asep itu ya, atau yang Kang Asep salami itu satu persatu itu, semuanya anyep gitu, dingin gitu. Dirasakan sama Kang Asep tuh dingin, dan wajah-wajah orang di situ tuh wajah-wajah tanpa ekspresi itu, tatapan mata yang kosong seperti itu. Tapi Kang Asep pun menepis apa yang dirasakan. Oh, mungkin karena mereka pada kelelahan dan waktunya juga kan jam segini gitu, udah dini hari seperti ini gitu. Jadi Kang Asep pun tidak menghiraukan perasaan aneh yang dirasakannya. Kemudian setelah bersalam-salaman, Kang Asep pun ikut duduk. Dan ternyata ketika Kang Asep duduk, Kang Asep pun melihat di seberangnya dia gitu, tempat dia duduk, depannya ini orang lagi menggali kuburan, di sekitarnya begini juga banyak orang yang duduk, dan di seberangnya kuburan yang digali itu Kang Asep melihat keranda, dan di saat yang masih tertutup gitu, dan di saat Kang Asep melihat keranda itu, sebenarnya Kang Asep pun kaget lagi gitu ya. Hampir dia mau teriak gitu karena kaget gitu. Karena dia lihat keranda yang lagi terletak di seberang tempat dia duduk itu, tertutupnya dengan kain hitam. Itu yang membuat Kang Asep kaget dan sempat mau menanyakan ke orang yang ada di sekitarnya kenapa ditutup kain hitam, tapi Kang Asep gak jadi nanya. Akhirnya dia pun mikir, oh mungkin karena dimakaminya tengah malam lewat gitu, buru-buru, jadi mungkin kain seadanya. Dan Kang Asep kan tahu sebenarnya orang-orang kampung sekitar situ itu, desa situ itu, kalau ada yang meninggal biasanya kain penutup keranda itu berwarna hijau ya, dan ada bordiran tulisannya syahadat gitu, kalimat syahadat dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun seperti itu. Tetapi yang dia lihat, yang Kang Asep lihat malam ini tuh keranda yang tertutup kain hitam sepenuhnya. Tapi lagi-lagi Kang Asep berpikirnya positif ya, jadi mungkin nggak sempat atau bagaimana, akhirnya ya sudah seadanya. Dan kemudian yang Kang Asep rasakan lagi keanehannya adalah sepanjang Kang Asep baru datang tadi, sampai salam-salaman, sampai duduk dan Kang Asep melihat ke keranda itu, Kang Asep merasa kok dari tadi nggak ada yang ngomong ya. Jadi orang-orang yang di sekitar situ, termasuk 2 orang yang lagi gali kubur menyelesaikan pekerjaannya itu, semuanya hanya diam, tanpa ada sepatah kata pun yang ngobrol gitu, atau sepatah kata pun yang ngomong gitu ke sesamanya gitu. Jadi Kang Asep hanya tengok seperti ini, kok semuanya diam. Tapi ya sudahlah, kata Kang Asep, toh dia maksudnya baik, ikut takziah gitu, mau ikut ngasih doa dan penghormatan terakhir untuk jenazah seperti itu. Akhirnya Kang Asep pun untuk mengusir rasa bingung dan udah mulai ada rasa takut, sebenarnya udah mulai ada rasa takut, dia pun merokok kembali gitu, dan sempat menawarkan rokok di sebelahnya, hanya dijawab dengan anggukan, tidak ngomong. Rokok Kang gitu. Hanya mengangguk seperti ini. Dan Kang Asep merasa cukup lama itu menggali kubur itu nggak selesai gitu, bahkan
Kang Asep sempat merasakan kakinya ini kesemutan gitu. Dan sepanjang itu pun nggak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan yang ada adalah suara-suara burung hantu yang di atas. Karena banyak pepohonan ya, namanya di pemakaman umum, apalagi di satu kampung gitu, di desa gitu, pemakaman umumnya kan benar-benar siang aja gelap gitu, banyak pohon gede-gede. Suara-suara burung, terutama burung hantu, dan suara kepakan sayapnya burung yang terbang ke sana ke sini ini yang mendominasi gitu. Di saat itu sebenarnya Kang Asep bulu kuduknya ini sudah sedikit merinding gitu. Tapi ya karena dia pikir banyak orang gitu ya, ngapain takut, toh ini juga lagi memakamkan jenazah seperti itu. Akhirnya setelah dirasa cukup lama Kang Asep menunggu, akhirnya selesai juga itu dua orang menggali kubur itu, kemudian naik ke atas gitu. Setelah mereka selesai gali kubur, mereka kemudian naik ke atas. Dan ketika mereka naik ke atas, Kang Asep pun kaget karena ketika dua orang penggali kubur ini naik ke atas, seketika orang-orang di sekitar ini pun pada berdiri serentak gitu. Serentak pada berdiri, dan Kang Asep pun tergagap ikut berdiri akhirnya. Ikut berdiri, dan kemudian beberapa orang di antara mereka mulai membuka kain hitam penutup keranda itu. Nah, begitu kain keranda itu dibuka, Kang Asep pun kembali terkejut, dan kali ini dia nggak bisa nahan lagi, saking kagetnya sambil dia beristighfar, astagfirullahaladzim gitu. Jadi yang Kang Asep lihat adalah ketika kain keranda itu dibuka, Kang Asep melihat jenazah itu yang ditutup atau dibungkus dengan kain kafan dengan tali pocong di bagian kepala dan bagian kaki. Yang biasanya atau umumnya jenazah itu dibungkus dengan kain kafan warna putih, tetapi yang Kang Asep lihat malam ini adalah jenazah yang dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Jadi jenazah terbungkus kain kafan dengan tali pocong di bagian kepala dan bagian kaki yang keseluruhannya berwarna hitam. Itulah kenapa Kang Asep sempat hampir melompat gitu ya, saking kagetnya. Dan ketika Kang Asep mengucapkan astagfirullahaladzim itu, seolah-olah semua yang ada di situ tuh, orang-orang yang ada di situ tuh nggak ada yang mendengar gitu. Mereka tetap dengan kesibukannya masing-masing gitu ya. Kemudian ada dua orang yang turun ke dalam liang lahat untuk 3 orang atau 2 orang itu menerima jenazah. Dan Kang Asep pun tetap ikut mengikuti walaupun dengan berbagai perasaan dan pertanyaan dalam hatinya ya. Kain kerandanya warna hitam, kemudian jenazahnya pun dibungkus dengan kain kafan hitam. Tapi Kang Asep pun tetap meneruskan ikut prosesi pemakaman itu. Kemudian jenazah pun pelan-pelan diturunkan, ya seperti halnya orang memakamkan jenazah seperti biasanya lah menurut Kang Asep. Setelah nyampe jenazah ditaruh di tanah, kemudian dihadapkan ke kiblat, dibuka tali pocongnya, kemudian ditutup dengan papan yang sudah disiapkan, lalu pelan-pelan pun jenazah ditimbun, dan kuburan pun sedikit demi sedikit ditimbun dan diuruk ya, ditimbun dan diuruk. Dan sepanjang proses penimbunan lubang kubur itu, suara-suara burung hantu ini semakin kencang, dan semakin banyak burung yang berputar-putar di atas kepala mereka dan di atas kepala Kang Asep sendiri. Sampai akhirnya Kang Asep nggak nahan, Kang Asep pun pengen melihat ke atas gitu ya. Burung apa sih sebenarnya gitu. Kang Asep pun pelan-pelan menengok ke atas seperti ini, dan betul Kang Asep melihat banyak sekali burung. Tapi Kang Asep nggak tahu entah itu burung apa, tapi yang terdengar jelas hanya kepakan sayapnya, dan kalaupun ada suara, yang terdengar jelas adalah suara burung hantu. Kuk 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 kuk. Seperti itu menurut Kang Asep. Dan
Ketika Kang Asep menengok begini dan dia melihat banyak sekali burung yang berputar-putar di atas kepalanya dan kepala orang-orang itu, Kang Asep pun sudah mulai tak terkendali rasa takutnya. Dia pun menunduk kembali, bermaksud kembali mengikuti proses penguburan itu. Dia pun nggak mau ngelihat ke atas lagi. Dia pun kembali menundukkan kepalanya. Nah, di saat Kang Asep menundukkan kepalanya inilah tiba-tiba semua sudah gelap gulita. Tidak ada lagi lampu petromah yang tadi ada 3 atau 4 biji di situ. Tidak ada lagi orang yang lagi nguruk kuburan atau memakamkan jenazah. Tidak ada lagi orang-orang yang tadi di sekitarnya, kanan kirinya, depannya itu banyak sekali orang. Itu semuanya tidak ada. Sepi, hening. Saat itulah Kang Asep tidak bisa menguasai dirinya. Kedua kakinya tak mampu menopang berat badannya. Dia pun terjatuh, ambruk, duduk di situ, tapi tidak pingsan ya. Dan dia masih terus mendengar suara burung hantu itu masih bersuara, saut menyaut dengan kencang sekali. Dan Kang Asep pelan-pelan dia mulai menguasai keadaan, melawan rasa takutnya. Dia tengok kanan kiri. Dia menyadari bahwa dirinya memang berada di tengah-tengah pemakaman umum, dan di depannya tadi yang dia lihat adalah kuburan baru yang baru saja dimakamkan jenazah di situ, dan bahkan masih berlangsung pemakam itu, sudah tidak ada apa-apa. Yang dia saksikan adalah makam yang sudah lama sekali ya, memang makam tapi makam yang sudah lama sekali. Kang Asep pun berusaha untuk merangkak, berdiri tidak bisa. Akhirnya Kang Asep pun merangkak, sekuat tenaga dia merangkak sambil membaca-baca ayat-ayat suci seperti itu. Sebisanya dia beristighfar, adzan, bersahadat, dan apa aja surat-surat yang dia ingat dia baca semua. Sampai saking takutnya dia pun terus merangkak. Entah berapa lama, dan Kang Asep pun sudah tidak ingat apa-apa lagi. Nah, sekitar jam 5 pagi selesai subuh, Kang Asep ditemukan sama pedagang tempe yang mau menjajakan tempenya ke pasar ya. Karena pedagang tempe ini mengenali motor Kang Asep yang lagi parkir di depan gapura gerbang pemakaman itu. Dia mengenali motor Kang Asep karena dia juga tetangga Kang Asep. Kemudian kebetulan pedagang tempe ini nggak sendiri gitu ya. Ada tiga orang bermotor gitu ya. Satu orang satu motor. Mereka lagi memang mau berangkat ke pasar dan melihat ada motor Kang Asep yang lagi parkir di samping gapura gerbang pemakaman umum itu. Mereka pun penasaran, ini ngapain motornya di sini gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan mencari Kang Asep di situ, dan mereka menemukan Kang Asep tergeletak tengkurap di bawah salah satu pohon besar yang ada di tengah-tengah pemakaman umum tersebut. Dan kemudian mereka menggotong Kang Asep keluar dari area pemakaman umum itu. Kebetulan tidak sampai 500 meter dari pemakaman umum itu sudah pasar yang kalau di kampung itu memang ramainya biasanya pagi-pagi sekali gitu. Dan mereka pun kemudian menolong Kang Asep di pasar. Jadi Kang Asep sempat digotong sampai ke pasar gitu ya, sampai di pasar kemudian dikasih
minyak angin atau minyak kayu putih, kemudian disadarkan. Setelah Kang Asep betul-betul sadar, dikasih minum air hangat. Kemudian Kang Asep pun setelah sadar sepenuhnya, Kang Asep ditanya ada apa dan kenapa bisa sampai motornya di depan kuburan, dan Kang Asep jatuh pingsan di dalam area pemakaman umum. Semula mereka menyangka kalau Kang Asep ini mendapatkan penumpang yang jadi-jadian gitu, entah mendapatkan penumpang pocong atau kuntilanak yang lagi menyamar dan naik ojeknya Kang Asep gitu. Mereka semua menyangka seperti itu. Ternyata sebelum Kang Asep cerita, ketika ditanya, Kang Asep nanya dulu, semalam di kampung sini atau desa sini atau desa mana ada yang meninggal apa tidak gitu. Ya, para pedagang di situ yang dari berbagai macam kampung dan desa di wilayah situ pun mengatakan bahwa tidak ada yang meninggal sama sekali, tidak ada yang meninggal malam tadi, dan tidak ada orang dari daerah mereka yang menguburkan jenazah lewat tengah malam tadi, itu tidak ada. Akhirnya Kang Asep pun menceritakan semua bahwa dia antara 1:30 malam tadi, dia melihat di tengah pemakaman umum itu rame, lagi ada orang menguburkan jenazah, dan dia pun ikut ke dalam, masuk. Bahkan karena dia bermaksud ingin ikut mengikuti prosesi pemakaman itu, dia pun ikut bertakziah di situ. Tetapi ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat dan mulai ditimbun, diuruk, suasana tiba-tiba berubah gelap dan semuanya hilang. Dan ketika menyadari itu semua, Kang Asep pun jatuh terduduk lemas dan berusaha untuk keluar dari pemakaman umum itu, tetapi karena saking lemesnya dia pun pingsan dan baru sadar setelah berada di emper kios pasar itu ya, yang dikerubutin banyak orang itu. Akhirnya ya seperti itulah. Dan apa yang dalam Kang Asep ini pun menjadi gempar ya, karena apalagi itu di pasar gitu, langsung rame jadi bahan pembicaraan orang-orang tersebut gitu. Dan setelahnya Kang Asep pun diantar pulang oleh tetangganya, karena Kang Asep pun betul-betul lemas ya, lemas tidak bisa bawa motor sendiri. Akhirnya diantar pulang, dan setelah itu pun Kang Asep sempat mengalami demam hampir 1 minggu, sakit panas gitu. Entah apa penyebabnya, yang jelas suhu badannya itu tinggi terus gitu. Akhirnya sama ajengan ya namanya kalau di kampungnya Kang Asep, atau Pak Yai di daerahnya gitu, Kang Asep diobati, dibacain doa, disuruh minum air yang sudah didoakan, kemudian berangsur-angsur Kang Asep ini pulih keadaannya atau sehat kembali. Dan sejak saat itu Kang Asep pun kapok, memutuskan untuk berhenti, nggak mau ngojek lagi, dan dia merantau ke Jakarta. Nah, kurang lebih seperti itulah ceritanya ya, apa yang pernah dialami oleh Kang Asep ini. Bila ada kata atau ucapan saya yang kurang berkenan atau dirasa kurang dalam membawakan cerita ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi saya tidak mengurangi sedikit pun atau menambah sedikit pun inti daripada cerita yang saya dapatkan. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat teman malam semua dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Kritiknya saya tunggu, dan jika Anda semua punya cerita-cerita mistis atau horor, jika berkenan boleh silahkan kirimkan ke email kami. Maka ya, jika kita rasa layak untuk diceritakan, maka kami akan menceritakannya di channel ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian untuk cerita malam ini. Kami hanya menceritakan yang betul-betul pernah terjadi atau kejadian nyata. Tetapi jika ada cerita fiktif atau cerita karangan
yang kami sudah mendapatkan izin dari si pengarang, maka juga kami akan menceritakan. Tapi kami lebih mengutamakan cerita real ya. Dan kami menghindari semaksimal mungkin hoax atau dusta ya. Baik itu dusta di penampakan atau dusta dalam cerita. Sekian, sekali lagi, salam rahayu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Home.